Keberagaman merupakan suatu kekayaan dari Tuhan yang diberikan kepada bumi pertiwi. Sekaligus menjadi tanggung jawab kita dalam mempersatukannya di dalam satu nilai filosofis serta dapat hidup dengan belas kasih dan toleransi antar sesama mereka. Belas kasih mendorong kita untuk bekerja tanpa lelah, menghapuskan penderitaan sesama manusia, melengsarkan diri kita sendiri dari pusat dunia kita dan meletakkan orang lain di sana serta menghormati kesucian setiap manusia dan kepercayaannya. Memberlakukan mereka tanpa terkecuali dengan kesetaraan, kehormatan dan keharmonisan. Layaknya sebuah taman yang ditumbuhi berbagai macam jenis bunga dan berkolaborasi dalam membentuk suatu taman yang cantik. Walau dengan adanya perbedaan, bukanlah menjadi sekatan penghalang bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kebaikan. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan proyek mata kuliah pendidikan keluarga negara ini yang bertemakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, yang dimana kami menamakan proyek kami sebagai Taman Begonia Hidup Berbelas Kasih. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fikri dari Sastra Inggris, selaku Ketua Kelompok, Michelle Tampu Bolon dari Ekonomi Pembangunan, Ahmad Raihan dari Manajemen, Stephen Manurung dari Teknologi Informasi, Rosalinda Ayu Puspita Silaban dari Ilmu Perpustakaan, Farah Amalia Fadila Putri dari Teknik Sipil, Fatia Almunandar dari Teknik Lingkungan, Syafina Rahmah Hasibuan dari Teknik Lingkungan, Azizah Nur dari Ekonomi Pembangunan, dan Rivaldi Ardian Huta Barat dari Sastra Jepang. Taman Begonia. Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keberagaman, salah satunya agama. Perbedaan membuat kita menjadi unik dan indah seperti Taman Begonia. Sebab dengan mengkolaborasikan bunga-bunga yang berbeda itu menjadi sesuatu yang indah dan menjadi daya tarik bagi orang-orang. Apakah benar negara Indonesia itu negara yang bertoleransi? Sebagai contohnya, Kapolres Pematang Siantar pikul salib saat prosesi Jumat Agung diikuti umat lintas beragama. Menjadi mahasiswa tidak dituntut dalam segi akademis saja, tetapi mahasiswa juga harus memiliki sikap toleransi sebagai wujud mengimplementasikan ilmu yang dimilikinya. Layaknya semua NKRI, membangun sikap toleransi beragama bagi mahasiswa adalah hal yang penting. Karena toleransi bertujuan untuk persatuan dan kesatuan dalam hidup beragama. Perbedaan, keberagaman, dan kemajemukan merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, Indonesia. Layaknya sebuah taman bunga berwarna-warni, bermacam bentuk, bermacam jenis, namun kita tetap di dalam satu taman yang sama. Meskipun berbeda, jangan jadikan perbedaan itu sebagai sekatan. Namun, kita menjadikan perbedaan tersebut menjadi suatu kolaborasi yang unik di mata dunia, yang kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang membuat kita unik di mata dunia. Kita berbeda warna, kita berbeda batang, kita berbeda bunga, kita berbeda akar, dan kita masih bisa berkolaborasi dalam bingkai Pancasila. Berbeda-beda namun tetap satu. Itulah idealis yang kita pegang hingga saat ini. Walau berbeda kepercayaan, berbeda tempat ibadah, berbeda pandangan mengenai dunia, namun kita masih di dalam taman yang sama. Prinsip belas kasih bersemayam di dalam jantung seluruh agama.
tradisi spiritual, dan kepercayaan lainnya. Belas kasih mendorong kita untuk bekerja tanpa lelah, menghapuskan penderitaan sesama kita, melengsarkan kita sendiri dari pusat dunia kita, dan meletakkan orang lain di sana, meskipun berbeda golongan atau kepercayaan, serta menghormati kesucian setiap manusia lain, memperlakukan mereka tanpa kecuali dengan keadilan, kesetaraan, dan kehormatan mutlak. Akulturasi budaya yang harmonis adalah model sosial yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Andai kota itu peradaban, rumah kita adalah budaya, dan tiang seninya adalah agama. 6 tempat ibadah berdiri berdampingan di Surabaya. Kerukunan umat beragama di Royal Residence Wiyung, Surabaya yang bisa menjadi contoh toleransi antar umat beragama. 6 rumah ibadah tersebut adalah Masjid Muhajirin, Vihara Budayana, Kapel Santo Justinus untuk umat Katolik, Kelenteng Bade Miao, kemudian Pura Sakti Raden Wijaya, dan GKI Wiyung Royal Residence untuk umat Kristen. Pemuda Buddha dan Katolik merayakan Ramadan di Malang. Sikap toleransi agama juga ditunjukkan oleh segerombolan pemuda asal Malang, Jawa Timur. 40 mahasiswa beragama Buddha dan Katolik ikut membantu merayakan dan mengorganisasi sebuah acara Ramadan di pesantren lokal Malang. Selanjutnya, ibadah nyepi dan sholat gerhana matahari. Tanggal 9 Maret 2015 merupakan tanggal bersejarah yang perlu diingat oleh rakyat Indonesia. Untuk pertama kalinya, umat Hindu dan Muslim Bali berkumpul bersama-sama dalam satu tempat untuk beribadah secara tertib dan khidmat tanpa adanya sedikit pun gangguan atau provokasi. Umat Hindu merayakan Nyepi dengan hening, lalu bergantian dengan kaum Muslim yang pergi untuk beribadah sholat sunnah gerhana matahari setelahnya. Berikut sudah kami tampilkan beberapa bukti toleransi antar umat beragama di Indonesia. Betapa indahnya Indonesia ketika semua masyarakatnya rukun dan saling menghargai antar umat beragama. Ada sebuah kutipan dari Mat Ali, "Mau tahu arti toleransi? Dalam berbangsa kita sama, tapi dalam beragama kita tetap beda. Tak bisa menyamakan dan tak bisa disama-samakan. Begitulah toleransi."